Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nugraha dengan NIM 19410156. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas ujian tengah semester psikologi klinis terkait dengan gangguan kepribadian dan perilaku akibat penyakit, kerusakan dan disfungsi otak. Di mana pembahasan saya akan saya bagi menjadi ke dalam 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu terkait gejala, yang kedua asesmen atau pengumpulan data atau pemeriksaan, dan yang ketiga yaitu terkait dengan terapi. Nah, di sini saya akan lebih memfokuskan terkait dengan pembahasan yaitu gangguan kepribadian dan perilaku akibat kerusakan yang terjadi pada bagian otak. Nah, di mana secara umum seorang itu dapat dikatakan memiliki gangguan kepribadian dan perilaku yang disebabkan akibat penyakit, kerusakan dan disfungsi otak, yaitu gejalanya. Yang pertama, adanya penurunan dan konsisten dalam kemampuan untuk mempertahankan aktivitas yang bertujuan, terutama yang memakan waktu lebih lama dan penundaan kepuasan. Nah, yang kedua gejalanya yaitu adanya suatu perubahan perilaku emosional ditandai oleh labilitas emosional, kegembiraan mudah berubah menjadi iritabilitas atau cetusan amarah dan agresi yang sejenak. Terus yang ketiga yaitu adanya pengungkapan kebutuhan dan keinginan tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau kelaziman sosial. Nah, yang keempat gejalanya itu adanya suatu gangguan proses pikir dalam bentuk curiga, terus dalam bentuk curiga atau pikiran paranoid. Terus yang kelima gejalanya yaitu ada kecepatan dan arus pembicaraan berubah dengan nyata dengan gambaran seperti berputar-putar, bicara banyak, dan hipergrafia. Terus gejala yang terakhir yaitu adanya suatu perilaku seksual yang berubah. Nah, di mana seorang dapat dikatakan memiliki suatu gangguan kepribadian dan perilaku yang disebabkan oleh penyakit, kerusakan dan disfungsi otak jika memiliki gejala 2 atau lebih dari gejala yang sudah saya sebutkan. Nah, untuk pemeriksaan atau asesmen, yang pertama dapat dilakukan dengan cara fisik diagnostik. Itu fisik diagnostik yaitu adalah pemeriksaan yang mana pemeriksaan ini melibatkan pemeriksaan kondisi fisik dari seseorang gitu. Nah, yang kedua yaitu terkait pemeriksaan dengan status mental. Nah, status mentalnya apakah berubah apa tidak setelah mengalami setelah pemeriksaan fisik dilakukan, apakah mentalnya itu berubah atau tidak. Jika mentalnya itu berubah seperti menjadi emosional, cepat marah, gelisah dan sebagainya, maka itu dapat dikatakan bahwa seorang itu mengalami suatu gangguan kepribadian dan perilaku akibat kerusakan yang terjadi di otaknya. Terus adanya evaluasi psikologis. Terus untuk diagnosisnya terkait dengan gangguan kepribadian dan perilaku akibat penyakit, kerusakan dan disfungsi otak ini masuk ke dalam aksi 1 terkait dengan klinis. Nah, untuk terapinya itu bisa bermacam-macam. Yang pertama adanya farmakoterapi, yang kedua adanya psikoterapi, adanya terapi sosial, adanya terapi okupasi dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus yang akan saya bahas yaitu terkait dengan kasus Phineas Gage, di mana kasus Phineas Gage ini adalah suatu kasus pertama yang mana yaitu menjelaskan terkait hubungan antara struktur otak dan juga kepribadian dan perilaku manusia. Nah, jadi Phineas Gage ini adalah seorang pemuda berusia 50 tahun, di mana ketika itu dia sedang melakukan pekerjaan sebagai buruh tambang di salah satu perusahaan di Amerika Serikat. Nah, ketika dia melakukan suatu pekerjaannya, dia mengalami suatu kecelakaan yang diakibatkan oleh dinamit, yang mana dinamit itu menyebabkan
adanya suatu tiang sepanjang 1,5 meter menembus dari rahang sebelah rahang pipi bawahnya menembus ke dalam otaknya dan mengalami kerusakan di bagian otak. Nah, jadi Phineas Gage sebelum mengalami kecelakaan tersebut, dia itu dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, penuh pertimbangan, energik, gigih, tidak mudah tersulut emosi. Nah, setelah mengalami kecelakaan, beliau atau Phineas Gage ini mengalami beberapa suatu gejala perubahan emosionalnya. Di antara gejala-gejala tersebut, yang pertama adanya mudah gelisah, keras kepala, berkata kasar, emosional, impulsif, tidak menghargai orang lain, terus menampilkan suatu perilaku yang tidak disukai oleh sosialnya. Nah, itulah gejala-gejala dari Phineas Gage setelah beliau mengalami kecelakaan. Nah, setelah itu dokter yang menanganinya melakukan suatu penulisan jurnal, dan setelah Gage ini meninggal, barulah tengkorak dari Phineas Gage ini dilakukan X-ray, dan hasilnya yaitu adanya suatu kecelakaan tersebut mengakibatkan otaknya itu di bagian lobulus frontalnya itu terkena 11% kerusakan, dan selain di mana lobulus frontal ini bertanggung jawab terhadap kontrol impuls, pemecahan masalah, perilaku sosial, dan perilaku seksual. Nah, selain lobulus frontalnya yang terkena, dia juga kecelakaan tersebut juga mengenai cerebral cortexnya, di mana cerebral cortex ini bertanggung jawab terhadap perhatian, persepsi, dan awareness. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik, terus menurut orang sekitarnya setelah kecelakaan tersebut, Phineas Gage ini bukan lagi Phineas Gage yang mereka kenal. Dia sudah berubah perilaku dan lain sebagainya. Nah, setelah itu terkait dengan terkait dengan terapi yang tepatnya itu ketika kasus yang tadi, yaitu melakukan suatu terapi yang disebut dengan farmakoterapi atau terapi dengan obat-obatan, karena penyebab dari perubahan perilaku ataupun kepribadiannya itu berkaitan dengan adanya suatu kerusakan di bagian otaknya. Seperti itu. Itulah penjelasan terkait dengan tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.